Oke, jadi hari ini gue mau bikin pakan tinggi untuk burung sogon gue yang bisa mempercepat naik birahinya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu. Oke, lanjut. Oke guys, balik lagi bersama gue. Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian racikan pakan tinggi untuk sogon. Ini gue bikin racikan ini untuk burung gue, burung sogon gue yang kemarin gue review. Kan ada dua kalau burung sogon gue. Nah, setelah gue pantau beberapa hari ini, burung sogon gue ini udah pas masuk ke tahap kasih doping menurut gue ini ya. Jadi ini gue lagi mencoba eksperimen sendiri, rawatan dari bahan sampai gacor. Nah, jadi setelah perawatan beberapa minggu ini, burung dua-duanya udah mulai pada bunyi, cuma baru ngeriwik-ngeriwik doang. Dan itu masih di tempat-tempat sepi. Tapi yang satunya ini yang habis waktu itu gue jinakin itu udah mulai mau bunyi di tempat keramaian, cuma masih jarang-jarang banget. Kecuali kalau tempat sepi dia baru mau gacor, walaupun belum ngeleper. Nah, makanya gue mencoba udah mau naik ke tahap selanjutnya, yaitu penggacoran nih. Burung udah kondisi dengan lingkungan sekitar, burung udah mulai sedikit jinak. Nah, gue baru nih pakai doping ini. Nah, jadi bikin nektar ini cukup simpel aja kalau gua. Jadi bikinnya pun juga simpel bahan-bahannya, karena gua semuanya itu dipisah. Jadi nanti lebih jelasnya nanti gua deketin aja kameranya, dan bahan-bahannya nanti gua jelasin nanti. Jadi pokoknya burung sogon gua pengen coba untuk mengacorin dari Dextro 87 ini. Jadi gue beli dopingnya Dextro 87. Oke, jadi sekarang tanpa berlama-lama lagi, gue langsung bikin aja nektarnya. Oke guys, jadi ini dia bahan-bahannya. Nah, jadi gue perkenalin dulu dah bahan-bahannya. Nah, di sini ada sirup marjan koko pandan. Nah, jadi gue biasanya pakai ini untuk nektar harian. Ada lagi gula, air gula. Nah, kalau gue di sini kan kalau gue biasanya pakai nektar cair ya. Jadi nggak kental, makanya gulanya gue bikin agak cair kayak gini. Nah, terus ada lagi susu bubuk Denkau, susu bubuk Denkau. Terus nah, ini dia doping dari Dextro 87. Nah, jadi nanti gue pengen sama ada air putih. Jadi nanti gue pengen bikin terpisah semua dari susunya ini, gue pisah kayak gini. Terus air gula sama ini dicadin satu sama koko pandan, baru nanti ini ditambahin air aja sampai seleher ini, leher tutupnya. Jadi untuk harian, kalau misalkan harian biasanya gue cuma ini aja. Jadi air gula dicampur sirup, terus sama ini tanpa pakai doping. Oke, kita langsung aja proses pembuatannya aja ya. Jadi untuk langkah pertama kan larutin gulanya dulu. Nah, ini jadi kayak gini air larutan gula. Jadi seterah ya guys, kalau kalian mau bikin kental apa mau bikin cair itu seterah. Jadi kalau misalkan kalian yang bekerja, lebih baik disarankan pakai yang kental, karena yang kental itu lebih awet, dia lebih tahan lama lah jatuhnya. Aman lah untuk sogon satu hari nggak diganti, aman. Tapi kalau cair pun nggak diganti juga aman, cuma kan habisnya itu lebih cepat sih menurut gue ini mah ya. Jadi harian kayak gitu gue. Oke, jadi langsung aja dituang. Jadi air gulai buka dulu, kelihatan nanti gulai buka, campur sama ini. Nah, ini wadahnya bebas ya guys, jadi kalian pakai wadah apa aja, botol apa aja bisa. Jadi kalau untuk perbandingan gulanya sekira kental cairnya lah setelah kalian. Kalau mau kental biasanya 1:1. Oke, nah ini tinggal campurin aja. Nanti di akhir bakal gue jelasin kenapa gue pisah-pisah kayak gini. Jadi gue tambahin air gula itu ya bertujuan biar agak cair sirupnya. Nah, kalau ditampur air biasa kan manisnya kurang deh. Tuh, dia agak nggak kental banget, nggak cair banget lah. Nah, ya, jadi Dextronya kita buka dulu. Ini masih disegel.
Oke, jadi kalau kalian pengen tahu kandungan komposisinya, ini bisa dilihat, kelihatan nggak? Nah, ini ada cara pemakaiannya juga, bisa kalian bisa dilihat. Nah, jadi, kalau di sini gue pakai air aja. Jadi di sini kan kadang ada yang dibagi dua ya guys ya. Jadi kalau gue untuk saat ini gue pengen satu botol aja sini. Jadi biar apa ya? Biar nggak kebanyakan air lah. Intinya komposisinya tuh nggak dibagi dua lah. Nyebutnya apa? Nggak tahu gue. Pokoknya ini dituang aja sampai dah. Jadi biar ada ruang buat dia kocok ya. Nah, jadi udah jadi nih guys. Nah kan simple banget kan bikinnya. Oke, jadi di sini gue bakal jelasin kenapa gue pisah-pisah seperti ini. Ya karena untuk meminimalisir terjadinya basi. Nah, ini air gula sama sirup kalau ditaruh di luar, dia bakal ada gasnya seperti kita kalau beli minuman bersoda gitu. Jadi kayak terjadinya fermentasi gitulah pada air gula sama sirup itu. Tapi kalau ditaruh kulkas dia cukup awet. Nah, ini sebaiknya ditaruh di kulkas. Nah, kenapa gua nggak taruh campuran air gula dan sirup ini langsung ke dextronya? Ya karena takut terjadinya basi atau adanya soda yang tadi gua jelasin. Apalagi kalau dicampur dengan susu, itu mudah sekali basi. Jadi sayang-sayang dextronya. Soalnya gua cuma punya 2 burung sogon di rumah, yang pemakaian nektarnya sedikit setiap harinya. Jadi ini cara gue untuk meminimalisir terjadinya basi pada pakan burung sogon gue. Kalau kalian yang punya burung sogon tidak suka EF seperti kroto ataupun ulet kandang, kalian bisa pakai susu dan bubuk. Karena sepengalaman gue kalau nektar ditambah susu nggak bikin burung kalian nyilet. Jadi cocok untuk burung kalian yang nggak suka EF. Tapi kalau misalkan burung sogon kalian suka dengan EF, kalian bisa berikan Dextro 87 dan EF itu pun nggak bikin burung kalian nyilet. Yang penting EF-nya dikasih setiap hari. Oke, jadi itu penjelasan gue kenapa nektar dan Dextro 87 dipisah. Oke, sekarang gue bakal coba ngeracik pakannya. Oke guys, kita lanjut. Kita coba racik dulu ya. Nah, jadi cara raciknya kayak gini. Jadi susunya untuk takarannya itu ya nggak banyak-banyak banget sih sebenarnya. Kalau biasanya gue cukup segini aja, banyak kan? Ini segini. Jadi untuk satu burung itu segini. Ya kisaran aja sekiranya aja. Sekiranya aja seginilah. Nah, habis itu tuang ini sedikit aja. Hop. Nah, sedikit aja, enggak setengah cepuk lah, seperempat lah. Aduk. Nah, ini udah tercampur nih guys. Nih, jadi kelihatannya kayak gini. Nah, baru dituang dextronya. Sebelum tuang dikocok dulu. Tuang, kalau gue biasanya pakai sampai segaris cepuk ini sih, jadi nggak banyak banget. Soalnya burung gue semuanya suka EF, jadi nggak nggak begitu habis kalau full gitu ya. Kadang disisain sedikit gitu. Jadi setiap hari kalau gue pribadi gue ganti nektarnya. Oke, dah seperti ini aja hasilnya. Nih, biasa kalau Dextro ada minyak-minyak ya. Ya udah, ini doang. Jadi warnanya agak-agak pink gitu ya. Soalnya dari dari susunya itu putih. Udah kayak gini. Tinggal kita kasih ke burung. Pembuatan nektar simple menurut gua ya. Jadi ini kalau gue biasanya kayak gini. Kalau tanpa doping ya ini doang, sirup air gula sama ini. Soalnya ya kalau sirup doang terlalu kental menurut gua. Jadi gua tambahin air gula yang agak cair. Jadi seperti ini. Nah, nektarnya sendiri pun ini nggak terlalu cair, nggak terlalu kental banget. Jadi ya termasuk cair lah ini mah. Jadi cukup mudah
menurut gue ya. Kalau kalian yang bekerja pun masih bisa lah pagi-pagi ngeracik dulu, baru cantolin, baru tinggal berangkat kerja. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini tentang gimana cara gue pribadi bikin nektar ya untuk burung sogon. Jadi kalau misalkan ini gue berhasil pakai doping ini menjadi gacor dalam waktu seminggu gitulah, ada perubahan lah, bakal gue kasih tahu apa namanya perawatannya lah, perawatan hariannya lah. Jadi bakal gue kasih tahu perawatan harian gue sampai apa sekiranya kalau misalkan nanti seminggu ke depan bakal ada perubahan di burung sogon gue, entah burung sogon gue yang habis dijinakin waktu itu ataupun apa namanya yang satunya yang ada ringnya. Untuk penjelasannya tadi menurut gue udah jelas gitu ya. Jadi segitu aja video kali ini, dan pokoknya video ini adalah pengalaman pribadi gue sendiri ya guys ya. Jadi bukan maksud untuk menggurui cara membuat nektar ataupun yang lainnya. Segitu aja video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten gue bisa di like, komen, support terus channel gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.